teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok dari mata kuliah PPIK yang diberikan oleh Ibu Hidayanti Mutina MKOM. Sebelum saya melanjutkannya, saya perkenalkan nama saya adalah Marinus Hulu dan teman saya Syarabil Afati Yordan dan juga Dimas Esa. Pada video kali ini kami akan membahas tentang aplikasi dan peranan TIK dalam berbagai bidang. Langsung saja, yang pertama dalam bidang industri dan manufaktur. Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan, di mana penggunaan sistem ERP ini akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan sistem ERP ini juga memungkinkan setiap departemen di perusahaan dapat terhubung pada satu sistem yang sama. Contoh penerapan ERP salah satunya adalah pengadaan barang atau jasa. Dalam proses pengadaan barang atau jasa biasanya hanya menerapkan sistem manual. Namun, kehadiran software ERP akan membuatnya menjadi lebih mudah dan efisien. RAN System menyediakan modul untuk membantu perusahaan dalam proses pengadaan, seperti Purchasing Management, Contract Management, Raw Material Purchasing, and Procurement. Berikutnya dalam bidang kesehatan. Salah satu penerapan TIK dalam bidang kesehatan adalah sistem berbasis kartu cerdas atau smart card yang digunakan oleh juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Dengan rekam medis pasien tersebut, pihak dokter dapat mengetahui serta mengikuti perjalanan riwayat penyakit pasien dan dengan sigap mengambil tindakan untuk menangani pasien tersebut. Berikutnya dalam bidang militer, yaitu di dalam kemiliteran peranan TIK sangat diperlukan. Misalnya untuk mengetahui wilayah perairan Indonesia dalam keadaan nyaman tanpa penyusup atau tidak. Ternyata AL harus mengetahui hal tersebut dengan bantuan sistem radar yang dihubungkan dengan satelit dan komputer. Dan untuk pengintaian di malam hari diperlukan teknologi radar inframerah yang dapat mengolah citra di malam hari sehingga walau dalam keadaan gelap tetap bisa waspada terhadap serangan musuh. Contoh yang kedua yaitu penerapan keamanan siber dalam sistem C4ISR, di mana ini membantu orang berkomunikasi dan berbagi informasi tentang peristiwa yang terjadi dalam jangkauan penglihatan mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bereaksi terhadap peristiwa tersebut. Selain itu, C4ISR juga mencakup aktivitas lain seperti memantau komunikasi dan menemukan target operasi militer. Selanjutnya dalam bidang politik. Peranan TIK dalam politik, salah satu contohnya adalah e-voting. Dengan melakukan pemungutan suara dengan sistem elektronik. Dengan sistem e-voting ini dapat memudahkan dalam proses pemungutan suara, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara, memberikan peningkatan aksesibilitas bagi para pemilih yang non-disabilitas, serta dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, di mana TIK memungkinkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis, pengelolaan data yang lebih baik, dan komunikasi yang lebih cepat. Selain itu, TIK juga memudahkan semua orang atau negara dalam mengembangkan bisnis atau mengolah data keuangannya. Meningkatnya akurasi dan kecepatan perhitungan serta informasi keuangan yang akurat. Contohnya ATM, mobile banking, internet banking, dan lain-lain. Bidang pendidikan. Salah satu contohnya adalah aplikasi yang dari kampus kita punya, e-learning Nusa Mandiri.
memudahkan mahasiswa dan dosen dalam berkomunikasi dalam pengiriman tugas serta materi pembelajaran yang dilakukan. Lebih simpel dan aplikatif, menyediakan akses cepat dengan memudahkan mahasiswa dalam mengetahui informasi akademis, kegiatan akademis, dan jadwal UTS atau UAS, dan lain sebagainya. Melakukan presensi kehadiran, serta mengetahui waktu mahasiswa dan dosen dalam setiap proses perkuliahan. Di bidang pariwisata, yaitu peranan TIK dalam bidang pariwisata yaitu mempermudah para wisatawan dan turis dalam mengetahui tempat-tempat wisatawan yang ada di setiap negara ataupun daerah. Dengan adanya TIK, pariwisata dapat dikenal dengan secara luas. Cara mempromosikannya, menyebarluaskan keindahan dan kearifan suatu daerah, contohnya ITX. ITX adalah salah satu platform online marketplace yang memberikan kemudahan bagi para wisata untuk menemukan informasi mengenai akomodasi, destinasi, tour event, dan pemesanan. Selain itu, ITX juga memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran dan konfirmasi digital untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya, yaitu di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan ini, perdagangan elektronik atau e-dagang, electronic e-commerce, adalah penyebaran, penjualan, pemesanan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, website, dan jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, dan manajemen inventory otomatis dan sistem pengumpulan data otomatis. Sekian dari saya.